Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dida Laila. Saya Konita Maratu Zahra. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Indonesia pada masa reformasi. Masa reformasi dimulai pada tahun 1998 mengakhiri kekuasaan Presiden Soeharto. Di Indonesia, kata reformasi dapat merujuk pada berbagai perubahan yang menginginkan perubahan mendasar di berbagai sendi kehidupan atau sebutan untuk suatu masa sesudah Orde Baru. Pada masa reformasi dikeluarkan sejumlah ketetapan MPR yang bertujuan membangun kehidupan yang demokratis. Ketetapan MPR tersebut adalah yang pertama, Ketetapan MPR RI nomor 7 tahun 1998 tentang pencabutan referendum. Yang kedua, Ketetapan MPR RI nomor 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, Ketetapan MPR RI nomor 13 tentang pembatasan masa jabatan presiden. Yang kelima, Amandemen UUD 1945 dan pelaksanaan pemilu. Pada masa reformasi, sistem pemerintahan yang berjalan berisi beberapa hal. Yang pertama, kebijakan pemerintah memberikan ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran, baik secara lisan maupun tertulis telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Yang kedua, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR nomor 9 tahun 1998 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, lembaga MPR telah berani mengambil langkah-langkah politis melalui sidang tahunan yang menuntut adanya laporan pertanggungjawaban tugas lembaga negara. Undang-Undang 1945 di amandemen pimpinan MPR atau DPR dipisahkan jabatannya dan berani memecat presiden melalui mekanisme sidang istimewa. Yang keempat, melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan presiden dibatasi hanya sebanyak 2 kali masa jabatan. Salah satu keberhasilan pemerintah pada masa reformasi 1998 adalah penyelenggaraan pemilu yang dinilai lebih demokratis, yang dimulai pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dimulai sejak tahun 2004. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Politik yang lebih demokratis. Beberapa tahanan politik yang selama masa Orde Baru ditangkap tanpa diadili pun diberikan kebebasan setelah melalui proses hukum. Kebijakan Habibie yang kontroversial dan menimbulkan kekecewaan adalah referendum Timor Timur yang diumumkan tanggal 4 September 1999 oleh PBB memutuskan Timor Timur tidak lagi menjadi bagian Republik Indonesia. Presiden berikutnya yang menggantikan B.J. Habibie adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada masa jabatannya, ia membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial yang dianggap sebagai lembaga yang mengekang demokrasi. Gus Dur juga merintis upaya perdamaian dengan GAM dan mengeluarkan kebijakan yang membebaskan etnis Tionghoa untuk beribadah dan menjadikan Tahun Baru Tionghoa sebagai hari libur nasional. Setelah lengsernya kepemimpinan Gus Dur, Megawati menjadi presiden wanita pertama Indonesia. Salah satu kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahannya adalah pembentukan lembaga negara KPK dan MK. Kedua lembaga ini berperan penting dalam menangani kasus korupsi, pejabat negara, dan perundang-undangan. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Semasa pemerintahannya, pemberantasan korupsi melalui lembaga KPK semakin digiatkan. Ia juga berhasil merundingkan upaya perdamaian dengan gerakan Aceh Merdeka atau GAM.
Sisi lain reformasi adalah kemunculan sikap primordialisme sehingga benturan antar suku, antar umat beragama, antar kelompok, serta antar daerah terjadi di mana-mana. Selain itu, kriminalitas meningkat dan pengarahan massa menjadi penyelesaian berbagai persoalan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.